Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir pantai, hiduplah seorang perempuan bernama Raya. Raya adalah seorang wanita muda yang penuh impian, tetapi kenyataan hidup seringkali mengguncang kebahagiaannya. Sejak kecil, dia selalu merasa bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang sulit dicapai, seolah-olah selalu ada dinding besar yang menghalangi. Kehidupannya yang sederhana di rumah kecil bersama ibunya tidak membuatnya merasa kurang, tetapi ada rasa kosong yang selalu menghantui. Setiap hari, Raya bekerja sebagai pegawai di sebuah kafe lokal. Meskipun dia mencintai pekerjaannya, ada saat-saat di mana dia merasa bahwa hidupnya berjalan tanpa arah yang jelas. Ia berusaha untuk tersenyum di hadapan orang lain, melayani pelanggan dengan ramah, namun di dalam hatinya, ada perasaan sepi yang semakin dalam. Kafe itu menjadi tempat yang penuh kenangan bagi Raya. Dia sering melihat pasangan muda yang datang bersama tawa dan canda. Mereka selalu terlihat bahagia, seolah-olah hidup mereka sempurna. Tapi di dalam dirinya, ada suara yang mengatakan, "Kenapa aku tidak seperti mereka?" Raya sering bertanya-tanya apa yang salah dengan dirinya. Kenapa kebahagiaan selalu datang dengan mudah bagi orang lain, sementara baginya, kebahagiaan seperti sebuah konsep yang sangat jauh untuk digapai. Banyak kali dia merasa cemas, takut akan masa depan, dan bingung dengan arah hidupnya. Setiap kali ia melihat orang lain sukses atau bahagia, perasaan iri sering muncul. Tapi, lebih dari itu, ia merasa terluka karena tidak tahu bagaimana cara meraihnya. Suatu malam, setelah bekerja lembur di kafe, Raya duduk di pantai. Suara deburan ombak seolah mengiringi pikirannya yang penuh dengan keraguan. Di sana, di bawah cahaya bulan, ia mulai berpikir, "Kenapa aku selalu menunggu kebahagiaan datang padaku, bukannya menciptakannya sendiri?" Pikiran itu muncul begitu saja, seperti sebuah jawaban dari kesunyian malam. Kebahagiaan tidak datang dengan sendirinya, pikirnya. Aku yang harus menciptakan kebahagiaanku. Maka dari situlah, perjalanan Raya untuk menemukan kebahagiaan sejati dimulai. Namun, perjalanan ini bukanlah sesuatu yang mudah, dan banyak tantangan yang harus dia hadapi. Tapi di dalam dirinya, ia tahu satu hal. Kebahagiaan yang sesungguhnya hanya bisa ditemukan jika dia berani untuk menggali dan menciptakannya dengan tangannya sendiri. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun keputusan Raya untuk mencari kebahagiaan sendiri baru saja ia buat, tantangan mulai muncul begitu saja. Ia tidak tahu bagaimana memulai, dan semua yang ia miliki hanya ketidakpastian. Namun, meskipun demikian, ada tekad dalam dirinya yang mulai terbentuk. Di dalam hati Raya, ada satu kalimat yang terus menggaung, "Kebahagiaan tidak akan datang begitu saja, aku yang harus menciptakannya." Hari itu, Raya memutuskan untuk beristirahat sejenak dari rutinitasnya yang padat. Ia mengambil cuti dari pekerjaannya di kafe dan pergi untuk menjelajahi sebuah tempat yang selalu ia inginkan. Sebuah taman kecil di pinggiran kota yang terkenal dengan keindahannya. Taman itu bukan hanya tempat untuk menikmati alam, tetapi juga menjadi tempat di mana banyak orang datang untuk merenung dan mencari kedamaian. Raya berharap tempat itu bisa memberinya jawaban atas kebingungannya. Setibanya di sana, ia duduk di bangku taman yang sepi, dikelilingi pepohonan rindang dan bunga-bunga yang sedang bermekaran. Angin yang sepau-sepau menerpa wajahnya, dan ia memejamkan mata untuk menikmati kedamaian yang jarang ia rasakan. Namun, kedamaian itu tidak serta-merta membuat perasaan gelisahnya hilang. Hatinya masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya membuatku bahagia? Apa yang kurang dalam hidupku? Sambil melamun, Raya teringat pada ibunya. Ibu selalu mengajarinya untuk tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain punya, melainkan fokus pada apa yang bisa ia capai dan miliki. Tetapi, seiring berjalannya waktu, nasihat itu semakin sulit untuk ia terima. Kehidupan yang penuh dengan ekspektasi dan perbandingan membuat Raya merasa terjebak dalam bayang-bayang kesuksesan orang lain. Ia sering merasa seperti ada yang salah dengan dirinya karena kebahagiaannya belum juga datang. Tiba-tiba, suara seseorang memanggilnya, memecah lamunannya.
Kamu tampaknya sedang banyak berpikir, kata seorang pria tua yang duduk di bangku dekatnya. Pria itu tersenyum hangat dan menambahkan, terkadang, kebahagiaan datang bukan dari apa yang kita punya, tapi dari cara kita memandang dunia ini. Raya sedikit terkejut, tetapi merasa tertarik. Apa maksud Anda? Tanyanya. Pria itu mengangguk pelan. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar diri mereka, dalam harta, cinta, atau pengakuan. Tetapi kebahagiaan sejati datang ketika kita menerima dan mensyukuri apa yang ada dalam diri kita, tanpa tergantung pada apa yang ada di luar sana. Raya terdiam, mencoba memahami kata-kata pria tersebut. Mungkin selama ini ia terlalu fokus pada apa yang kurang dalam hidupnya, alih-alih menghargai hal-hal kecil yang sudah dimilikinya. Kata-kata pria tua itu membuka matanya sedikit demi sedikit. Terkadang, kita membutuhkan seseorang untuk menunjukkan kita jalan, meskipun jalan itu sudah ada dalam diri kita sejak lama. Terima kasih, jawab Raya dengan suara lirih. Pria itu hanya tersenyum, lalu melanjutkan langkahnya. Raya duduk lebih lama, membiarkan kata-kata pria tersebut menyatu dalam pikirannya. Mungkin, kebahagiaan yang ia cari selama ini sudah ada dalam dirinya. Hanya saja ia belum cukup membuka hati untuk melihatnya. Dengan tekad baru, Raya kembali pulang ke rumah. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa dengan langkah kecil setiap hari, ia bisa mulai menciptakan kebahagiaannya sendiri, dimulai dari menerima dirinya apa adanya. Setelah pertemuannya dengan pria tua di taman, Raya merasa ada perubahan dalam dirinya. Walaupun masih banyak kebingungan yang menghantui, setidaknya ia merasa ada secercah harapan yang muncul. Ia mulai memikirkan cara-cara kecil untuk mengubah perspektifnya tentang kebahagiaan. Selama ini, ia terlalu banyak memfokuskan perhatian pada apa yang belum ia miliki, tanpa benar-benar menghargai apa yang ada dalam hidupnya. Pagi itu, setelah sarapan sederhana bersama ibunya, Raya memutuskan untuk mulai lebih menghargai setiap momen dalam hidupnya. Ia mulai dengan hal-hal kecil, menghirup udara segar di pagi hari, menikmati secangkir teh sambil duduk di beranda rumah, dan bahkan meluangkan waktu untuk merawat tanaman-tanaman kecil di kebun belakang rumah. Setiap hal kecil yang sebelumnya terabaikan kini menjadi sebuah pelajaran tentang kesyukuran. Namun, perasaan cemas dan ragu masih kerap datang menghampiri. Beberapa kali, ketika ia melihat orang-orang sukses di media sosial atau mendengar cerita-cerita keberhasilan dari teman-temannya, rasa iri dan tidak puas kembali muncul. Tapi kali ini, Raya berusaha menahan perasaan tersebut. Ia mulai sadar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan dan proses yang berbeda. Ia pun belajar untuk tidak terlalu membandingkan dirinya dengan orang lain, karena setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari proses hidup yang unik. Pada suatu sore, saat beristirahat di bangku taman dekat rumah, Raya bertemu dengan seorang teman lama, Dini. Dini adalah teman sekelas Raya di sekolah menengah dulu. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, mereka akhirnya saling menyapa dan duduk bersama. Dini terlihat lebih dewasa dan penuh percaya diri. Mereka berbicara panjang lebar tentang hidup, tentang perjuangan, dan tentang apa yang telah mereka capai. Aku tahu hidup kita nggak selalu mudah, tapi aku mulai belajar untuk menikmati perjalanan ini, kata Dini sambil tersenyum. Terkadang, kita terlalu fokus pada tujuan akhir, sehingga kita lupa untuk menikmati proses yang ada di tengah jalan. Raya mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku merasa kadang-kadang sulit untuk merasa cukup dengan apa yang aku punya. Aku selalu merasa ada yang kurang, dan itu membuatku bingung. Dini menatapnya dengan lembut. Mungkin kamu harus mulai mencintai proses hidupmu, bukan hanya hasil akhirnya. Bahagia itu datang ketika kamu bisa menikmati setiap momen, tanpa menunggu sesuatu yang besar datang untuk membahagiakanmu. Kata-kata Dini membuat Raya terdiam. Selama ini, ia terlalu fokus pada pencapaian besar atau hal-hal yang tampak penting menurut standar orang lain. Tetapi, mungkin, kebahagiaan justru ada dalam perjalanan, dalam setiap detik yang kita jalani. Tidak perlu menunggu momen besar atau perubahan drastis untuk merasa bahagia. Kebahagiaan itu bisa hadir dalam hal-hal sederhana, dalam percakapan yang menyenangkan,
dalam tawa teman, dalam momen keheningan yang damai, atau bahkan dalam kesendirian yang menenangkan. Hari itu, Raya pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia merasa bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa bahagia. Terkadang, kebahagiaan itu datang dari penerimaan, menerima diri, menerima perjalanan, dan menerima setiap langkah yang kita ambil. Raya mulai memahami bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang bisa dicari di luar, tetapi sesuatu yang ada di dalam diri kita. Perjalanan mencari kebahagiaan bukan tentang menemukan sesuatu yang hilang, melainkan tentang menemukan kedamaian dalam setiap langkah, menikmati setiap momen yang ada, dan belajar untuk mencintai diri sendiri apa adanya. Seminggu setelah pertemuan dengan Dini, Raya merasa bahwa hidupnya sedikit demi sedikit mulai berubah. Ia mulai lebih sering merenung dan memberi waktu untuk dirinya sendiri. Ketika bekerja di kafe, ia tidak lagi merasa tertekan atau terburu-buru. Setiap pesanan yang datang ia layani dengan lebih sabar, dengan senyuman yang tulus. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia menyempatkan diri untuk berjalan-jalan sebentar di sekitar rumah, menikmati udara pagi yang segar, dan menyapa tetangga dengan penuh semangat. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Raya memutuskan untuk berjalan menuju pantai, tempat yang dulu menjadi saksi kegelisahannya. Seiring langkah kakinya yang ringan di atas pasir, angin laut mengusap lembut wajahnya. Kali ini, ia tidak merasa sendiri atau kesepian. Ia merasakan kedamaian yang begitu dalam. Ia duduk di tepi pantai, menatap langit yang mulai berwarna jingga oleh senja yang datang. Dalam hening itu, Raya merasa seperti mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segala yang diinginkan, tetapi tentang menerima apa yang ada dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Di tengah heningnya laut yang berdebur, Raya mulai menulis di jurnal kecil yang selalu ia bawa. Ia menulis tentang perjalanan hidupnya, tentang semua hal yang ia temui dan pelajari. Ia menulis tentang bagaimana ia mulai menerima dirinya, bagaimana ia tidak lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan bagaimana ia mulai mencintai setiap momen dalam hidup ini. Terima kasih, Tuhan, atas segala yang telah Engkau beri, tulisnya di halaman pertama jurnal. Aku mulai belajar bahwa kebahagiaan itu ada di dalam diriku sendiri, bukan di luar sana. Malam itu, Raya pulang ke rumah dengan hati yang penuh. Ia merasa lebih damai dan lebih kuat dari sebelumnya. Kebahagiaan tidak lagi menjadi sesuatu yang ia kejar, melainkan sesuatu yang ia ciptakan setiap hari dengan cara menerima dirinya dan menikmati hidup. Meski tidak semua masalahnya terselesaikan, Raya merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ia tahu bahwa hidup adalah perjalanan yang tak selalu mudah, tetapi dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih, ia bisa menghadapi segala hal dengan penuh rasa syukur. Kebahagiaan yang ia cari selama ini bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Kebahagiaan itu adalah hasil dari pilihan untuk hidup dengan penuh makna, untuk menerima diri apa adanya, dan untuk menghargai setiap langkah kecil yang diambil. Raya akhirnya memahami bahwa kebahagiaan itu tidak tergantung pada apa yang dimiliki atau apa yang belum dicapai, melainkan pada cara kita memandang hidup. Hari-hari Raya pun berlalu dengan penuh kedamaian. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ia sudah menemukan kunci kebahagiaan sejati, kunci yang ada dalam dirinya sendiri. Kini, Raya merasa siap untuk menghadapi dunia, tidak lagi mencari kebahagiaan di tempat lain, tetapi menciptakannya di dalam dirinya sendiri, dengan setiap langkah, dengan setiap pilihan yang ia buat. Kebahagiaan, bagi Raya, adalah perjalanan yang tak pernah berakhir, sebuah perjalanan yang ia ciptakan, hari demi hari, dengan penuh cinta pada diri sendiri dan hidup yang ia jalani.